بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di materi baru lagi, yaitu tematik 3, tema 3. Nah, sekarang sudah materi tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di subtema 4. Sekarang materi baru lagi ya. Nah, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, saat turun hujan atau di pagi hari yang diinginkan, cocoknya kita minum teh hangat. Nah, tahukah kamu jika hujan terjadi karena perubahan wujud? Ada banyak perubahan wujud di sekitar kita. Air teh panas menguap, air di lemari, es membeku, udara di pagi hari mengembun, mentega meleleh ketika dipanaskan, dan masih banyak lagi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Itu semua sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran pertama. Materinya yaitu bertani garam. Kedua, konversi satuan waktu. Ketiga, melipat baju dengan rapi. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Nah, di sini ada gambar panen garam. Nah, seperti itu orang memanen garam ya. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Nah, kalian tentu sering menggunakan garam, bukan? Garam membuat masakan menjadi lezat. Jika tidak diberi garam, masakan menjadi hambar. Nah, perubahan wujud apa saja yang terjadi pada proses pembuatan garam? Nah, di sini ada proses menghasilkan garam. Nah, kita bisa lihat tambak garam. Nah, garam dihasilkan dari air laut. Para petani garam membuat ladang garam di pinggir pantai. Ladang itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di sepanjang pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Ladang itu ada di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Samudra, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini untuk menghasilkan garam. Ini dia prosesnya untuk menghasilkan garam, yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak harus didapatkan terlebih dahulu. Nah, air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Kemudian air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Akibatnya tinggallah kristal-kristal garam di dalam tambak. Nah, itu prosesnya untuk menghasilkan garam.
Nah, setiap hari air laut dalam tambak harus selalu ditambah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan lapisan garam tebal. Penambahan itu bertujuan untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak dapat dipanen. Ini garam telah siap dipanen. Nah, itu mereka telah siap untuk memanen garam. Nah, memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Jika sampai ketemu musim hujan, kualitas garam yang dihasilkan rendah. Setelah dipanen, garam-garam itu dijual di pabrik. Di pabrik garam-garam dari petani ditambah zat yodium. Selanjutnya, garam yang telah beryodium dikirim ke daerah-daerah. Nah, inilah proses pembuatan garam yang biasa kita konsumsi di rumah. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu mengkonversi satuan waktu. Nah, kalian telah mempelajari proses untuk menghasilkan garam. Misalnya, seorang petani garam memerlukan waktu 3 jam untuk mengisi 1 petak tambak. Berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Nah, bagaimana kita bisa hitung ya? Nah, di sini satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, di sini ada 1 jam sama dengan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, setelah mengetahui konversi satuan jam ke menit, marilah kita menjawab pertanyaan di sini. 3 jam dikali 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Nah, 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak tambak adalah 180 menit. Nah, setiap yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi petak tambaknya yaitu 180 menit, yaitu 3 jam. Nah, petani memerlukan waktu 150 menit untuk memanen 1 petak tambak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan jam? Nah, 150 menit sama dengan 120 menit ditambah 30 menit. Ini dipisah ya. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak tambak adalah 2 jam 30 menit. Kemudian setelah garam dipanen, petani membawa hasil panen ke pabrik. Nah, petani pergi ke pabrik dengan berjalan kaki. Nah, waktu yang ditempuh petani adalah 1 jam 15 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 menit? Nah, di sini 1 jam 15 menit. 1 jam ditambah 15 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Nah, sama dengan 60 ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. Jadi waktu yang ditempuh untuk membawa hasil panen ke pabrik adalah 75 menit. Nah, seperti itu cara perhitungannya ya. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu melipat baju dengan rapi. Nah, ini ada cara dalam perubahan wujud. Apakah yang terjadi ketika menjemur baju? Nah, baju menjadi kering karena air di dalam baju menguap terkena panas matahari. Jadi setelah kering, mari kita lipat dengan rapi, susunlah di lemari. Nah, ini dia langkah-langkah melipat baju.
melipat jenis baju yang berbeda. Pertama, dilebarkan bajunya, kedua bagian bawahnya dilipat, dan yang ketiga sebelah kirinya dilipat ke samping, dan yang keempat sebelahnya lagi dilipat dan lengannya dilipat lagi, kemudian bagian bawah dilipat dan menjadi seperti ini di gambar ke-7. Terlihat rapi kan dan siap dimasukkan di lemari. Nah, seperti inilah langkah-langkah dalam melipat baju. Kita bisa berlatih di rumah. Jika Ananda disuruh orang tuanya minta tolong lipat pakaian, Ananda bisa mencoba dengan langkah-langkah melipat baju seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran kedua. Materinya yaitu perubahan wujud pada proses memasak, sikap bersatu, dan menggiring bola. Nah, di sini ada perubahan wujud pada proses memasak. Di sini ada permen tidak hanya berbentuk kristal yang keras, akan tetapi ada permen yang kenyal sehingga mudah dikunyah. Permen itu terbuat dari jeli atau agar-agar. Nah, di sini ada permen jeli. Membuat permen jeli, alat dan bahannya jeli atau agar-agar yang sesuai selera ya. Ada air 250 ml, gula pasir, pewarna makanan, dan loyang plastik. Kemudian cara membuatnya, campurkan sebungkus jeli atau agar-agar, terus air, gula, dan sedikit pewarna, dan terus masaklah campuran tersebut di atas kompor dengan api sedang. Terus aduklah terus-menerus hingga mendidih. Angkatlah masakan dari atas kompor, tuang ke dalam loyang plastik, biarkan hingga dingin dan mengeras. Permen jeli sudah matang dan irislah sesuai selera kalian. Agar awet, jemur permen di bawah terik matahari selama 2-3 hari. Nah, permen sudah kering dapat dikemas atau dinikmati. Nah, itu cara membuat permen jeli. Nah, perubahan wujud pada proses masak. Nah, yang awalnya cuman bubuk-bubuk terus kita campurkan, kita masak dan menjadi permen jeli. Nah, selanjutnya mengidentifikasi sikap bersatu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar yang bisa dipilih. Yang manakah sikap bersatu dalam keluarga? Apakah gambar pertama, kedua, ketiga, keempat? Nah, Ustazah kasih salah satu contoh di sini yaitu bersatu dalam keluarga. Nah, kita bisa lihat contoh yang kedua ini. Gambar yang kedua ini dia bersatu dengan keluarga, dia bersama-sama membersihkan piring yang kotor. Itu salah satu sikap bersatu dalam keluarga. Nah, Ananda bisa lanjut nanti ya sebagai tugasnya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Nah, saling menolong dalam keluarga. Di sini ada teks, kita baca ya. Setiap hari aku selalu bangun pagi. Pada hari Minggu, aku juga bangun pagi. Setelah bangun tidur, aku merapikan kamar, kemudian membantu ibu memasak di dapur. Nah, kakak mencuci pakaian, ayah memperbaiki sepeda yang rusak. Setelah selesai memasak, ibu mengajak kami berkumpul di meja makan. Kami akan makan bersama. Sebelum makan, ayah mengingatkan agar kami mencuci tangan. Ibu mengingatkan kami agar berdoa. Setelah mencuci tangan dan berdoa,
kami segera makan bersama. Makan bersama keluarga terasa nikmat. Dan pada sore hari, aku membantu ayah memberi makan ikan. Ikan itu kami piara di kolam belakang rumah. Jenis ikan yang kami piara adalah ikan mas. Kakakku membantu ibu menyapu halaman. Dan pada malam hari, aku belajar bersama kakak. Kakak sering membantuku jika aku mengalami kesulitan. Kami sekeluarga saling menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku dan kakak makin sayang kepada ibu dan ayah. Nah, inilah salah satu kegiatan tolong-menolong dalam rumah. Itulah saling menolong dalam keluarga. Nah, Ustazah harap kalian juga semua seperti ini, saling menolong jika orang tuanya lagi kesusahan dan minta tolong, kalian secepatnya membantu. Begitu juga kalau saudaranya lagi kesusahan, secepatnya kita bantu. Nah, selanjutnya menggiring bola. Nah, persatuan akan membuat semua menjadi mudah dan indah. Sikap bersatu dapat dilakukan dalam olahraga permainan. Sepak bola adalah contoh olahraga permainan. Salah satu kegiatan dalam sepak bola adalah menggiring bola. Menggiring bola adalah membawa bola menggunakan kaki menuju gawang. Dapatkah kalian menggiring bola? Mari kita berlatih menggiring bola. Sebelum latihan menggiring bola, lakukanlah pemanasan. Terlebih dahulu kita selalu harus melakukan pemanasan jika ingin berolahraga. Nah, ini berikut cara bermainnya, yaitu bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tiap kelompok berbaris sesuai dengan petunjuk guru. Nah, perhatikan aturan permainan yang dijelaskan guru. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas yaitu menendang bola dengan sasaran yang tepat. Kalau sekarang menggiring bola. Nah, lanjut keempat, setelah diberi aba-aba, mulai anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua, dan anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga, dan anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Seperti itu cara menggiringnya. Nah, setelah sampai di batas akhir, anak keempat menendang bola ke gawang. Nah, seperti ini ya, estafet bola. Nah, cara menggiringnya seperti ini. Dan kelompok yang paling cepat memasukkan bola ke gawang menjadi pemenang. Nah, seperti itu cara bermainnya. Nah, jika kalian ingin melakukannya, alangkah baiknya lakukan pemanasan dulu. Nah, alhamdulillah pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai di pembelajaran 1 dan 2 subtema 4. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Anda semua bisa paham dan mengerti penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa nanti mengerjakan tugasnya tepat waktu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.